Selamat sore, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai materi kompetensi komunikasi antar budaya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, ini adalah anggota kelompok 2. Di sini ada topik-topik pembahasannya, ada kompetensi komunikasi antar budaya, etika komunikasi antar budaya, hambatan komunikasi antar budaya, asumsi kesamaan bukan perbedaan, stereotip dan prasangka, dan kemudian ada efek negatif pada komunikasi. Ya, langsung saja pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Indri. Silakan Indri. Baik, terima kasih. Topik pertama kita adalah kompetensi komunikasi antar budaya. Nah, teman-teman, pada bab ini cara untuk mengidentifikasikan kompetensi antar budaya rupanya lebih ditekankan pada dua perilaku, yaitu perilaku encoding atau mengekspresikan dan perilaku decoding atau mendengarkan. Menurut Chen dan Stratosta pada tahun 1996 ada 3 perspektif komunikasi antar budaya. Yang pertama, sensitivitas efektif yang mengartikan bahwa kita harus mengakui dan menghormati perbedaan budaya yang ada. Kemudian yang kedua, kesadaran kognitif atau sadar bahwa budaya itu bervariasi. Dan yang ketiga, ketangkasan perilaku yang dapat diartikan adalah kita dapat menempatkan diri pada budaya tertentu dan berusaha mempelajari dan lebih peka terhadap budaya di lingkungan kita atau di mana kita tinggal. Nah, selanjutnya adalah kekuatan kepribadian. Nah, teman-teman, bersikap ramah merupakan komponen penting dalam komunikasi antar budaya. Nah, ada ciri-ciri pribadi utama yang mempengaruhi komunikasi antar budaya, yaitu konsep diri adalah cara seseorang dalam memandang diri sendiri. Kemudian yang kedua, pengungkapan diri sudah tentu yang berarti kita dapat memberikan gambaran tentang diri kita kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu pemantauan diri atau pribadi yang dapat mengontrol serta memodifikasi gambaran diri sendiri kepada orang lain. Dan yang terakhir, relaksasi sosial merupakan perilaku yang dapat mengungkapkan kesulitan kita dalam berkomunikasi. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Nah, untuk mampu berkomunikasi antar budaya, seorang harus mampu dalam berperilaku, baik perilaku secara verbal maupun non-verbal, lisan ataupun bahasa tubuh. Nah, dalam komunikasi antar budaya, pengetahuan tentang budaya di luar ternyata tidak cukup, teman-teman. Kemampuan seperti keterampilan pesan, fleksibilitas perilaku, manajemen interaksi, dan keterampilan sosial terutama dibutuhkan sebagai keterampilan komunikasi antar budaya. Yang perlu diperhatikan dalam komunikasi antar budaya adalah keterampilan pesan, karena keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa dengan baik. Kemudian adapun hal-hal yang harus diciptakan saat berkomunikasi, yaitu pemeliharaan identitas. Tentunya kita dapat menjaga identitas budaya sendiri dan juga di luar itu. Kemudian yang kedua, manajemen interaksi, yaitu kita dapat mengatur interaksi dengan baik, perhatian, dan daya tangkap. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas perilaku, yaitu perilaku yang seharusnya ditunjukkan di berbagai keterampilan sosial yang berarti kita ditekankan pada empati dan memperhatikan identitas dari lawan bicara. Selanjutnya, adalah penyesuaian psikologis. Nah, secara psikologis, seorang komunikator harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, termasuk perasaan kejut budaya seperti frustasi, stres, dan rasa keterasingan. Karena dalam komunikasi antar budaya, kita diharapkan mampu mengatasi hal tersebut agar dapat berkomunikasi dengan baik.
Kemudian ada kesadaran budaya. Untuk berkomunikasi atau memulai, penting untuk memahami bagaimana tuan rumah berpikir dan berperilaku. Biasanya sikap diam dan tertutup dominan terjadi dalam hal ini. Seperti contohnya orang Malaysia dan orang Thailand. Untuk kompeten menjadi komunikator, mereka diam terlebih dahulu walaupun mendapat informasi yang lebih memadai tentang komunikasi antar budaya. Hal ini mengarah pada teori sensitivitas teoris yang menyatakan ada 3 jenis komunikator, yaitu diri yang mulia, yaitu diri sendiri sebagai dasar serta penting sebagai dasar utama untuk pilihan berkomunikasi. Kemudian yang kedua, reflektor retoris, yaitu memandang keinginan dan kebutuhan orang lain sebagai dasar dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, kepekaan retoris yang bersifat netral, di mana kedua pihak dipentingkan dalam hal berkomunikasi. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih, Indri. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang lain. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, dalam berkomunikasi, tentunya etika menjadi pedoman dalam komunikasi tersebut. Karena etika merupakan sebuah yang tingkah laku yang diterapkan oleh pembicara kepada lawan bicaranya sebagai bentuk rasa sopan kepada lawan bicara. Nah, Kenneth E. Anderson tahun 1991 menjelaskan bahwa teori etika itu cenderung mencerminkan budaya di mana mereka diproduksi, dan oleh karena itu menghadirkan tantangan dalam komunikasi antar budaya. Nah, dalam etika itu sendiri terdapat etika konfusianisme, yang mana etika ini berkisar pada konsepsi atau norma sosial, ritual, dan tata krama yang menjadi ciri masyarakat yang tertib. Selanjutnya, Ya, selanjutnya akan dibahas oleh Nada ya. Betul. Ya, baik. Selanjutnya yaitu ada berbagai identitas budaya. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada kebudayaan ketiga, yang kedua ada multikulturalisme, dan yang ketiga ada budaya pasca etnis. Kebudayaan ketiga ini adalah suatu budaya yang merujuk pada suatu budaya baru yang dapat dimiliki oleh 2 atau lebih individu dari budaya yang berbeda, yang bukan hanya peleburan budaya yang terpisah, tetapi keseluruhan yang baru dan berhubungan. Contoh kebudayaan ketiga ini dalam hal pernikahan antar budaya yang banyak menghadapi hambatan, diantaranya perbedaan bahasa, agama, nilai, peran gender, membesarkan anak, serta hubungan dengan keluarga dan teman. Selanjutnya yaitu ada multikulturalisme, adalah situasi di mana semua kelompok budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak ada yang diabaikan atau dianggap tidak penting. Multikulturalisme ini menyangkut tempat umum minoritas, program yang dirancang untuk mendorong kesetaraan, struktur kelembagaan yang diciptakan untuk menyediakan layanan sosial yang lebih baik, dan sumber daya yang diperluas ke organisasi etnis minoritas. Hal tersebut menjadi cara untuk menanggapi perbedaan budaya dan agama. Selanjutnya yang ketiga ada budaya pasca etnis. Ini mengakui bahwa kelompok berdasarkan afiliasi sama, substansi dan otentiknya dengan kelompok berdasarkan darah dan sejarah. Di satu sisi,
pasca etis ini adalah upaya idealis untuk mendefinisikan kembali kelompok-kelompok yang secara kaku berdasarkan etnisitas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kepentingan sukarela. Kritik terhadap pasca etis ini adalah idealis untuk berasumsi bahwa orang lain tidak akan terus melabeli beberapa orang sebagai anggota suatu kelompok dan berkomunikasi dengan mereka sebagai anggota kelompok itu dan bukan sebagai individu. Sekian pembahasan dari berbagai identitas budaya, saya kembalikan kepada Cut. Ya, baik. Terima kasih, Nada. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai kecemasan. Nah, jadi kecemasan ini adalah penghalang paling tinggi dalam hambatan komunikasi. Contohnya mungkin ketika kita pertama kali masuk kerja atau pertama kali masuk sekolah, kita tidak tahu harus menempatkan diri bagaimana. Nah, di situ muncul bagaimana cara kita agar bisa berbaur dengan orang lain dan menjadi pusat perhatian. Di situ kecemasan mudah muncul. Kemudian ada asumsikan kesamaan bukan perbedaan. Maksudnya di sini tentunya setiap kebudayaan itu memiliki keunikan dan perbedaannya sendiri. Kita jangan berasumsi bahwa setiap budaya negara lain atau budaya itu sama dengan budaya kita. Sebaiknya kita tidak berasumsi apapun dan lebih baik bertanya apa kebiasaannya. Kemudian yang ketiga itu ada sufisme. Ini adalah menilai secara negatif budaya lain dengan standar budaya kita sendiri. Contohnya itu orang Amerika sering menggunakan kata orang Amerika dalam menyebutkan warga negara Amerika Serikat. Tapi sebutan itu tepatnya untuk Amerika Utara dan Selatan. Kemudian ada stereotip dan prasangka. Jadi stereotip ini memiliki artian penilaian negatif ataupun positif yang dibuat oleh individu berdasarkan keanggotaan kelompoknya yang dapat diamati ataupun diyakini. Sedangkan prasangka sendiri itu memiliki artian kecurigaan atau kebencian terhadap kelompok, ras, agama, atau kelompok agama atau ras tertentu. Kemudian selanjutnya ada rasisme. Rasisme ini adalah kepercayaan atau praktik keistimewaan ras atau keuntungan sosial berdasarkan ras tertentu. Awal mula ras ini muncul itu ketika tahun 1930 ketika penganiayaan Nazi pada Yahudi. Baik, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tessa. Oke, baik. Terima kasih, Cuk. Dari hambatan komunikasi tadi dapat diambil contoh dari studi kasus orang Asia Amerika, di mana orang kelompok Asia Amerika ini telah mengalami stereotip, di mana kelompok Asia Amerika telah mengalami stereotip secara positif meskipun menghambat komunikasi. Orang Asia Amerika ini beberapa merasa lebih unggul, di mana seperti siswa sekolah menengah Asia Amerika dari semua latar belakang mengatakan guru tersebut sering mengeluh bahwa mereka sering dinasihati untuk masuk ke dalam pembelajaran matematika dan sains. Dan beberapa orang Asia Amerika mengeluh bahwa University of Language membatasi jumlah orang Asia Amerika yang mereka terima. Selanjutnya. Selanjutnya itu studi kasus India, di mana studi kasus India ini sebagian besar orang India Timur Laut pada suatu waktu pernah mengalami pertanyaan mengenai apakah benar Anda makan ular. Nah, di situ dapat disimpulkan juga orang India juga mendapat hinaan seperti panggilan Chaniki atau Chowmen, sehingga terjadinya rasisme di India tersebut. Selanjutnya, ada kasus studi kasus di Roma pada abad ke-13 dan 14 yang dianggap gelandangan dan dituduh melakukan pencurian dan perampokan karena tidak memiliki bangsa sendiri. Sehingga selanjutnya, selanjutnya
Selanjutnya itu studi kasus Korea di Jepang. Secara historis, Korea ini memiliki hubungan yang lebih dekat sebenarnya dengan Cina daripada Jepang. Dan baik Korea maupun Cina cenderung memandang Jepang sebagai negara pembuat masalah. Perlu diketahui juga, tandang ini diperkuat oleh serbuan Jepang ke wilayah Korea pada 35 tahun kemerdekaan oleh Jepang. Baru beberapa terakhir pemerintah Korea Selatan dan Jepang telah menandatangani perjanjian persahabatan timbal balik, menjalin hubungan diplomatik yang normal dan mendatangi Korea perjanjian pembangunan ekonomi bersama. Ketika perjanjian damai San Francisco mulai berlaku pada tahun 1952, pemerintahan Jepang mengklaim bahwa orang Korea yang saat itu berada di Jepang tidak boleh diberikan kewarganegaraan Jepang, sehingga keturunan orang Korea yang tinggal di Jepang yang mungkin belum pernah ke Korea dan tidak bisa berbahasa Korea secara hukum adalah orang asing. Selanjutnya ada studi kasus hak istimewa putih. Hak istimewa putih ini ada di Amerika Serikat serta negara-negara lain yang menganggap bahwa orang berkulit putih berbeda dan dipandang superior, tidak mudah didekati, dan orang berkulit putih tidak menjadi identitas ras mereka sendiri. Nah, sementara orang kulit berwarna cenderung lebih sadar akan identitas ras dan mengasosiasikan sifat inferior dengan warna kulit. Kategorisasi rasial lazim terutama di antara orang-orang hidup dalam masyarakat multiras, sehingga ketika diberikan daftar kategori ras, kebanyakan orang dapat mengidentifikasi kelompok ras mereka sendiri dan orang lain. Persepsi ini merupakan perbedaan rasial yang dapat menyebabkan stereotip dan prasangka yang dibangun secara sosial untuk mempengaruhi komunikasi antar ras. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan pembahasannya mengenai materi tadi. Baik, sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat sore.